apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Ya kalau memang kemudian di MK-nya yang disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau DPP menyampaikan Presiden Jokowi, dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin. Tapi artinya dengan kehadiran Mas Gibran hari ini, PDIP juga optimis bahwa pada akhirnya Pak Jokowi juga akan menentukan sikap dari keluarganya bahwa mendukung. Yakin. Kenapa isu dinasti politik atau politik dinasti ini muncul? Karena Gibran Raka Buming Raka lebih memilih menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto dan bukan menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Itu jelas. Seandainya Mas Gibran Raka Buming Raka ini bersedia menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo, itu bukan politik dinasti. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Oh ya, saya lupa kasih tahu, kemarin saya pangkas jambang ya. Tolong jangan suka kepo dengan jambang saya ya, karena itu bisa berbahaya. Kayak dulu ada yang minta saya tetap lepasin pelihara jambang, ada yang berpendapat saya bagusan cukuran, akhirnya saya cukur sebelah ya kan. Jadi tolong jangan kepo dengan jambang saya ya. Dan ya saudara-saudaraku yang belum subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk menyampaikan hal-hal seputar politik dan nilai-nilai kebangsaan guna mengedukasi dan mencerahkan masyarakat. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah selama ini memberikan support luar biasa dengan komentar-komentar yang positif. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Banyak yang katanya merasa terwakili dengan suara saya dan mengucapkan terima kasih buat saya, kembali kasih dari saya. Oke, salam toleransi, salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah saudara, kali ini ada sebuah tulisan yang menurut saya sangat menarik untuk saya bagikan ya, dari sebuah akun di Facebook namanya Kacamata Opini. Judulnya, Jokowi benar-benar sudah merusak demokrasi. Ah, masa sih? Ah, masa sih? Ya kan? Oke, kita simak dulu ya tulisannya ya. Oleh Ramdan di Solo. Keren, ini orang Solo mengkritik Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang notabene anak Solo, ya kan? Publik sedang dihebohkan dengan perkataan Jokowi. Katanya seorang menteri ataupun presiden boleh tidak netral dan boleh berkampanye. Padahal Jokowi sendiri yang menghimbau para ASN untuk tidak berpihak atau berkampanye pada pesta demokrasi ini. Saya pikir wajar kan kalau presiden, DPR, bupati, wali kota itu kan pejabat publik, beda dengan ASN ya kan. ASN itu ada yang sudah pegawai negeri, PNS, ada yang belum. Tapi yang belum
pegawai negeri, belum PNS, juga arah-arahnya nanti PNS, ya enggak sih? Jadi ASN dan pejabat politik itu beda, ya, porsinya beda. Nah, ASN itu mengabdi selama batas usia yang sudah diatur dalam undang-undang, di mana dia akan sampai kepada masa pensiunnya, itu ASN. Tapi pejabat politik itu ada masa jabatannya itu per periodenya itu 5 tahun, ya kan, beda. Jadi ASN dan pejabat politik adalah dua porsi yang beda, tidak bisa dipukul rata, disamaartikan, disama tafsirkan, nggak bisa. Oke, kita lanjut. Sangat disayangkan sikap Pak Jokowi ini. Padahal rakyat sudah banyak yang percaya betul dengan kepemimpinan Jokowi. Sekarang rakyat seakan dimanfaatkan untuk diarahkan untuk memilih anaknya Gibran. Ya, ini bisa betul dan bisa fitnah, ya kan? Jelas ini adalah suatu ketidaknetralan yang tidak bisa dibenarkan. Wow, ekstrim sekali. Padahal ucapan Presiden kemarin seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya, bahwa Presiden hanya menyatakan isi norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu, ya kan? Memang seperti itu yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu kita, bahwa Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya harus ambil cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kan begitu. Kecuali fasilitas pengamanan dan kesehatan. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, jadi kalau ada yang keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri boleh memihak, boleh kampanye, silahkan gugat saja undang-undangnya. Gugatnya kemana ya? Ke DPR atau ke MK? Ya, silahkan digugat saja undang-undangnya. Atau kalau DPR bisa menggunakan hak angket untuk mencabut undang-undang, silahkan, ya, adukan ke DPR dan DPR menggunakan angketnya untuk mencabut undang-undang tersebut. Kalau tidak terima, kan begitu. Presiden tidak menyampaikan sesuatu yang lahir dari pikirannya sendiri, tidak. Presiden menyampaikan apa yang betul-betul tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau Anda keberatan, Anda tidak terima, silahkan adukan ke DPR. Kalau DPR bisa membentuk angket untuk mencabut itu, maka terjadilah seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, mungkin Anda bisa menggugat itu ke MK, cabut undang-undangnya. Kan begitu. Harusnya begitu. Tidak kemudian menyalahkan Presiden. Oke, saudara. Kita lanjut. Jokowi mengambil standar ganda, melarang ASN tetapi mengizinkan dirinya dan para menteri untuk terlibat kampanye. Kasihan rakyat jika seperti ini. Pejabat boleh tidak netral, padahal sama-sama digaji dengan uang rakyat. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa ASN dan pejabat politik itu memiliki porsi yang beda, tidak sama. Oke? Karena jika pejabat sudah berkampanye, tentu saja jelas memihak. Ya memang, kan Presiden Jokowi mengatakan seperti itu. Dan itu memang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu kita. Ya enggak sih? Padahal asa pemilu adalah luber judil yang harusnya tidak ada intervensi apapun dari para pejabat. Pak Jokowi, tolong ingat bahwa Anda juga dipilih oleh rakyat bukan melalui politik dinasti. Wow, politik dinasti lagi. Politik dinasti seperti apa sih? Sekarang saya mau bertanya, apakah kalian sudah mengerti bahwa kekuasaan bukan tentang sosok Jokowi? Saya berharap saudara-saudara sudah paham semua ya. Jadi kekuasaan bukan tentang sosok seorang Jokowi. Pak Jokowi, tolong ingat bahwa Anda juga dipilih oleh rakyat bukan melalui politik dinasti. Oke, kita ngomong dinasti ini ya.
Jadi Presiden Jokowi menurut saya, kalau misalkan dia punya partai politik, ya kan, dia punya partai politik, kemudian partai politiknya mengusung beliau, kemudian beliau terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, kemudian anaknya dimasukkan dalam partai politik miliknya, kemudian diorbitkan jadi calon presiden lagi, itulah sebenarnya dinasti politik atau politik dinasti. Tapi Presiden Jokowi nggak punya partai. Ketika mencalonkan diri untuk calon wali kota Solo, beliau diusung oleh beberapa partai, ya. Dan kemudian ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI juga sama, bukan hanya PDIP saja yang mengusungnya, ada beberapa partai yang berkoalisi mengusung beliau. Dan kemudian ketika beliau diminta oleh Ibu Megawati menjadi calon presiden, juga diusung oleh beberapa partai, tidak semata-mata partai PDIP, begitu. Jadi Presiden Jokowi nggak punya partai, dan beliau bukanlah pemegang kekuasaan penuh yang bisa mengatur segala-galanya, sehingga kita harus melihat ketika anaknya maju, maka Presiden Jokowi sedang mengupayakan politik dinasti atau dinasti politik. Jangan. Kekuasaan tidak berbicara tentang sosok seorang Jokowi. Kekuasaan bukan seorang sosok, ya. Kekuasaan itu adalah sistem. Dan saya mau pertegas lagi bahwa yang berada di pucuk sistem kekuasaan negara kita saat ini adalah Partai PDIP. Kekuasaan itu sistem, ya, sistem. Sistem itu mengkaitkan pihak ini dan itu dan seterusnya, ya, lembaga ini dan itu dan seterusnya, instansi ini itu dan seterusnya. Itu sistem. Dan yang berada di pucuk sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini adalah Partai PDIP. Jadi kekuasaan bukan Jokowi, kekuasaan itu sistem, dan yang berada di pucuk sistem itu adalah Partai PDIP. Jadi tidaklah benar ketika kita mengatakan Presiden Jokowi sedang mengupayakan cara-cara politik dinasti. Salah kaprah. Ini harus dilawan, ya. Opini-opini menyesatkan seperti ini harus dilawan agar masyarakat cerdas, agar masyarakat tidak tertipu, termakan pembodohan publik yang dimainkan oleh para elit politik demi ambisi kekuasaan mereka. Oke, kita lanjut. Tolong jangan mencoba membangun politik dinasti di Republik ini. Jokowi memang tampak sedang tidak sadar diri, sering mendasarkan keputusan dengan pelanggaran. Wow, ini maksudnya apa? Sering mendasarkan keputusan dengan pelanggaran. Keputusan pemerintah apa yang didasarkan atas pelanggaran? Tolong dijelaskan, ya. Jokowi yang sekarang bukanlah sosok pemimpin yang kurus kerempeng yang lahir dari Solo. Jokowi berhasil merusak citra dirinya yang berasal dari rakyat. Ini kok mirip-mirip dengan narasinya Denny Siregar, ya. Baik dan buruk itu sifat, maka dalam pemilu tidak boleh ada intervensi. Ini maksudnya apa, ya? Baik dan buruk itu sifat, maka dalam pemilu tidak boleh ada intervensi apapun kepada rakyat dalam menunjukkan pilihan. Biarkanlah demokrasi berjalan dengan murni tanpa adanya intervensi. Maaf Pak, sepertinya Pak Jokowi sudah terlena dengan kekuasaan. Ketidaknetralan Bapak dalam berpihak tidak bisa dibenarkan dengan hal apapun. Harus saya katakan Jokowi adalah perusak demokrasi. Wow, ini kok mirip-mirip dengan narasinya Denny Siregar, ya. Akan lebih lengkap bila kita mendengar dulu sepatah kata dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Ini dia videonya. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Oke. Sekian sepatah kata dari Ibu Megawati, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Jadi beliau mengatakan bahwa hukum dimanipulasi karena
praktek kekuasaan yang sudah tidak mengikuti kebenaran hakiki. Kekuasaan lagi. Padahal kalau kita mau bicara tentang kekuasaan, ada yang masih ingat video saya yang lalu nggak? Ketika saya katakan Ibu Mega itu sedang menusuk matanya sendiri. Kenapa? Karena kekuasaan itu kembali lagi sistem, dan yang berada di pucuk sistem kekuasaan saat ini adalah Partai PDIP yang ketua umumnya adalah Ibu Megawati itu sendiri. Artinya Ibu Megawati itulah sebenarnya simbol dari kekuasaan. Masa iya? Ya iya. Buktinya apa? Buktinya ketika Presiden Jokowi berupaya membuat rancangan undang-undang perampasan aset koruptor dan kemudian itu diajukan ke DPR, berharap agar DPR RI segera menanggapi itu, kemudian membahasnya secara serius dalam rapat paripurna agar kemudian disahkan menjadi undang-undang yang resmi demi pemberantasan korupsi yang lebih efisien di negara kita, demi pertumbuhan ekonomi negara kita yang lebih baik, demi agar masyarakat Indonesia mengalami satu peningkatan kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Kan arahnya ke situ, muaranya kan ke situ. Tetapi apa tanggapan DPR RI yang diwakili oleh Pak Bambang Pacul? Kalau bicara tentang RUU perampasan aset koruptor, jangan di sini, Pak. Izin sama juragan. Siapa juragannya? Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya, saudara, kekuasaan bukan tentang seorang Jokowi. Kekuasaan adalah sistem, dan yang berada di pucuk sistem kekuasaan adalah Partai PDIP, dan ketua umum Partai PDIP itu bernama Megawati Soekarno Putri. Jelas ya? Inilah kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan tentang Jokowi. Tolong ini dimengerti. Kenapa ada isu politik dinasti? Kenapa ada isu Jokowi berkhianat? Kenapa ada isu hukum dimanipulasi? Kenapa ada isu praktek kekuasaan yang mengingkari kebenaran hakiki? Kenapa ada isu-isu seperti ini? Apakah benar bahwa Presiden Jokowi telah memanfaatkan kekuasaan yang melekat di dirinya untuk memanipulasi hukum? Apakah Presiden Jokowi telah benar-benar memanfaatkan kekuasaan yang melekat di dirinya untuk bertindak semena-mena? Apakah benar Presiden Jokowi telah memanfaatkan kekuasaan yang melekat di dirinya untuk membangun politik dinasti? Apakah benar seperti itu? Ini semua adalah fitnah. Fitnah. Ya. Yang benar adalah karena sikap Presiden Jokowi hari ini sudah tidak lagi berpihak kepada Partai PDIP dan tidak lagi mendatangkan keuntungan politik bagi Partai PDIP. Itulah sebenarnya biang dari segala persoalan yang terjadi hari ini. Jadi ketika Anda tidak berpihak terhadap PDIP, ketika sikap Anda tidak menguntungkan kepentingan politik Partai PDIP, maka Anda adalah pengkhianat, maka Anda sudah mengingkari kebenaran hakiki, maka Anda sedang membangun politik dinasti, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Anda sudah tidak lagi bersikap yang menguntungkan kepentingan politik bagi Partai PDIP. Jadi Presiden Jokowi tidak memanipulasi hukum. Presiden Jokowi tidak sedang membangun politik dinasti. Mau buktinya? Mari kita simak dulu apa yang dikatakan oleh Ibu Puan Maharani. Ya kalau memang kemudian di MK-nya yang disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau DPP menyampaikan seperti itu ya kita lakukan. Yang itu kan dimungkinkan Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Kalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Oke, jelas ya saudara, jelas sekali ya. Jadi kenapa isu dinasti politik atau politik dinasti ini muncul? Karena
Gibran Raka Buming Raka lebih memilih menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto dan bukan menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Itu jelas. Seandainya Mas Gibran Raka Buming Raka ini bersedia menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo, itu bukan politik dinasti. Tapi karena Mas Gibran Raka Buming Raka lebih memilih menjadi cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto, maka itu adalah politik dinasti. Jelas ya saudara ya, ketika sikap politik Anda tidak menguntungkan kepentingan politik partai PDIP, maka Anda melakukan politik dinasti. Tapi ketika sikap politik Anda menguntungkan kepentingan politik partai PDIP, maka Anda baik. Begitu. Gini. Saya punya istilah begini. Selama saya boleh menghisap manisnya kebaikan di diri Anda, maka Anda orang baik. Tapi ketika itu sudah tidak boleh lagi, maka apa yang paling buruk bagi saya ya? Mohon maaf, tai kucing ya. Selama saya boleh menghisap manisnya kebaikan di diri Anda, Anda orang baik. Tapi ketika itu sudah tidak boleh lagi, maka sejijik-jijiknya tai kucing, melihat muka Anda mungkin lebih jijik. Kira-kira seperti itu. Jadi Presiden Jokowi itu disanjung-sanjung oleh orang-orang PDIP ketika sikapnya itu masih menguntungkan kepentingan politik partai PDIP. Tapi ketika sikap politiknya sudah tidak lagi berpihak dan tidak lagi menguntungkan kepentingan politik partai PDIP, maka Presiden Jokowi itu busuk, pengkhianat, jelek, ya, tidak jadi apa-apa kalau bukan PDIP dan seterusnya, dan banyak sekali ya cercaan yang merendahkan harkat martabat diri Insinyur Haji Joko Widodo, Ibu Iriana. Pokoknya semua yang buruk, segala yang jelek dialamatkan kepada dirinya dan keluarga. Wow, luar biasa kejamnya politik ya saudara ya. Dan terakhir saya kembali menyinggung sedikit tentang ucapan Presiden Jokowi kemarin, yaitu Presiden boleh kampanye dan boleh memihak ya. Nah, kita dengarkan sedikit penjelasan dari Bang Adian Apitupulu. Silakan. Presiden Jokowi dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin. Tapi artinya dengan kehadiran Mas Gibran hari ini, PDIP juga optimis bahwa pada akhirnya Pak Jokowi juga akan menentukan sikap dari keluarganya bahwa Yakin. Saya yakin bahwa Gibran, Pak Jokowi akan 100% mendukung Ganjar Pranowo. Oke saudara, jelas sekali ya, jelas sekali. Kesimpulannya begini, ketika Anda tidak berpihak kepada partai PDIP, ketika sikap Anda tidak menguntungkan kepentingan politik PDIP, maka Anda pengkhianat, Anda jelek, Anda buruk, Anda katakanlah Anda hanya akan diakui sebagai orang baik ketika Anda berpihak kepada PDIP dan sikap Anda menguntungkan kepentingan politik PDIP. Jelas. Jadi Presiden Jokowi tidak memanfaatkan kekuasaan untuk membangun dinasti politik, tidak memanfaatkan kekuasaan untuk semena-mena terhadap pihak yang lain, tidak memanfaatkan kekuasaan untuk memanipulasi hukum, tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, dan seterusnya, sebagaimana isu-isu yang dihembuskan dan dihangatkan oleh para elit politik terutama dari pihak PDIP. Itu semua kebohongan saudara, itu semua fitnah belaka. Itu semua terjadi hanya karena Presiden Jokowi tidak berpihak kepada PDIP, dan sikap politik Presiden Jokowi hari ini tidak menguntungkan kepentingan politik partai PDIP. Jelas ya saudara ya. Saya Kristianto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom,
Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.